Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pengendika Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, ya, wahai Ali, wa min karamatil mu'min, di antara kemuliaan seorang mukmin, di antara keistimewaan seorang mukmin adalah zaujatun muwafiqatun." Ya. Di antara tanda-tanda kemuliaan seorang mukmin yang pertama, dia memiliki pasangan yang penurut. Dia punya pasangan yang pengertian. Nabi makna pasangan sak pengertian. Suami atau istri yang paham kebutuhan dan keinginan pasangannya. Nek payah-payah tersuruh menger. Suami datang kerja, pulang dari sawah, pulang dari pasar, pulang dari toko, siapa kupich? Siapa kupich? Siapa pas datang, Nanin datang, elek bangkat, Nanin datang, elek toko, elek pekan, lemas lopek, ruang. Siapa kan? Agi angan nasi, engkah payah ketua. Dan perlu terketua. Lamun lemas lopek, ruang datang, oh harus paham. Begitu juga suami, kalau istri ngaok-ngaok pun serius sebinian, ngaok bayar. Oh itu artinya bihkepe. Lamun kan ruan isi piang kandok, tempe tahu. Oh, dia arti kurang sanggup. Pengertian. Lamun deman ruan sebiniat, boya TV, boya dengan lalu pesiar, lalu napi ruan, oh mele tetenak lampak-lampak ojo kuta. Mele tetenak lalu sate ruan, dia tanda ni ke para jamaah. Nah, di antara kemuliaan seorang mukmin adalah pelungguh tiang punya pasangan yang pengertian. Tidak perlu kita banyak ucap, banyak bicara. Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Mudah-mudahan pelungguh tiang punya pasangan marah nikah. Amin. Okay. Yang kedua, di antara kemuliaan orang mukmin, wassalatu jamaah, salat jamaah. Kalau tidak sempat datang ke santren, tidak sempat datang ke masjid, salat berjamaah di rumah. Ajak suami, ajak istri, anak salat jamaah. Itu tanda rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Karena ada suami yang tidak sama tenak sebinian berjamaah, enggak menapal kulhu doang. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Daet loe endah mohon maaf selakian sane tau ngaji. Atau sebaliknya, banyak juga istri atau ibu-ibu yang tidak bisa mengaji. Kalau bapak, kalau ibu tidak bisa mengaji, lalu bagaimana dia mau mengajarkan anaknya Al-Quran? Ciri-ciri rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah, baiti jannati adalah rumah yang sering diadakan salat berjamaah di dalamnya. Tapi alangkah baiknya di santren atau di masjid. Lagu dengan sembahyang berjamaah di gedengan guyuh.
Apalagi lumbar di pesantren, lumbar di masjid. Yang lebih menyedihkan lagi, tidak sholat sama sekali. Tidak pernah dia suruh istrinya sholat. Tidak peduli dia anaknya sholat apa tidak. Di dunia, dalam hidup niki, dunia rezeki kepeng dua menboyak. Kepeng dua menboyak. Tidak peduli istrinya sholat, anaknya sholat, dia peduli. Na'udzubillahi min. Kira-kira bau tambah surga isi kempeng sama boyak. Nika. Bau tambah surga tende. Uangnya itu akan membuat dia tenggelam, dijerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Tapi ada orang yang dengan uangnya dia bisa masuk surga, yang dengan keringatnya dia bisa masuk surga, yang dengan lelahnya terhitung jihad fisabilillah. Siapa mereka? Orang yang meskipun kerja, orang yang meskipun berkeringat cari dunia, tapi dia tidak pernah melupakan ibadah. Maka insya Allah rizkinya itu akan mendatangkan barokah. Jutaan bahkan miliaran orang sudah dikuburkan di dalam tanah para jamaah. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, miliaran orang yang sudah dikubur dalam tanah. Selaput dengan nikah, sebagian besar berteriak disiksa dalam kubur. Bekuih kerak dalam kubur. Nabi mun endeng dengan nikah, ndek kena tunas. Nabi mun endeng, apa mun endeng dengan nikah? Mereka minta supaya dibangkitkan, dihidupkan kembali ke dunia supaya mereka bisa sujud kepada Allah Subhanahu. Kira-kira harapan marah nikah bau terwujud atau ndek? Apakah orang yang sudah mati, ketika matinya itu dia disiksa dalam kuburnya, ketika mereka berteriak, bangkitkan kami kembali, hidupkan kami, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa sujud, supaya kami bisa beribadah kepadamu ya Allah. Kira-kira dengan nikah tekabulan dek? Tidak bisa. Itu gara-gara mereka ketika hidup di dunia tidak sujud kepada Allah. Banyak orang yang, itulah kenapa para jamaah lamun dengan Islam nikah harus sentetuka lek sopok komplek. Bahkan lamun arak, mohon maaf, arak bahasa ulama, lamun arak dengan ngaku diriin Islam, lagu den tetaon si jamaah den wah taek masjid, den wah sembayang berjumat, ketuaan keluarga den bahkan den wah gawe sembahyang. Nabi bahasa ulama, kalau orang itu mati jangan solatkan, jangan bawa dia ke musola atau masjidnya kaum muslimin. Jangan solati jenazahnya, jangan hadiri pemakamannya, dan jangan kuburkan dia berdampingan dengan kaum muslimin. Kembali, karena kalau dia dikubur di dekat kaum muslimin, siksaannya itu mengganggu jenazah, mengganggu kaum muslimin yang lain. Terganggu isi bekuih, ya, sorak, ketak, istilah, melonglong, berteriak, terganggu, ya, ahli kubur, kaum muslimin yang lain. Nah, itulah kenapa kalau orang Islam itu harus berbeda kuburnya dengan orang non-muslim. Harus berbeda kuburnya dengan orang-orang kafir. Kenapa? Terganggu mereka dengan siksaan yang diterima oleh orang-orang kafir, siksaan yang diterima orang-orang munafik, siksaan yang diterima orang-orang fasik. Nauzubillahi min.
Seperti ini kerasnya agama kita, kerasnya para ulama. Lamun arak dengan sak tetahun si jamaah den was sembahyang Jumat, apalagi den cara sembahyang, dendek jauh jok dendek opong jenazah jok masjid, jangan solati dia dan jangan kuburkan dia di pekuburan kaum muslimin jauh-jauh. Rambetan, saut dan rudal terus. Rudal. Seperti itu balasan di dunia. Sebelum dikubur sudah dipermalukan seperti itu. Sebagai pelajaran bagi yang lain. Mikir dengan dia sembahyang salahin lewat labuk mati di terjauh ke masjid, dia tertukar. Tuh tengah bendunga lek tersaut. Ibani. Mikir jari dengan salahin. Lagu separuh je mohon maaf, dia sembel kan? Pria kan aneh. Pria kan jauh. Jadi pas terketuan si imam sembahyang jenazah. Ashidu alaihi bi khair. Wal. Den kena khair. Wal. Ashidu alaihi bi khair. Wal. Den kena khair. Lamun dengan pacu dengan solah. Fashidu alaihi bi khair. Khair dengan khair. Lagu dengan ni ke fashidu alaihi bi khair. Saksiang dengan niki dengan solah nggih. Nah itu. Kemuliaan orang mukmin adalah salat jamaah. Dan yang terakhir di antara kemuliaan orang mukmin wajiranun yuhibbunahu. Tidak menang si tetangga. Nggih. Tidak menang si tetangga. Nah niki di antara tanda-tanda orang yang mulia. Kalau menara dosa salah hilap, jok tetangga napiaran arwah tunas ampun rida, arwah tunas keikhlasan. Marai si tiang atur tiang sabaru le awan. Saya juga malik dari rungu terak lamun arah masalah, bahkan ketika kita meninggal dunia, melainkan tetangga dekat, tetangga rapat. Yang ulangi para jamaah, wa min karamatil mukmin, pengendikan Rasulullah SAW menunjuk Sayyidina Ali, di antara kemuliaan orang mukmin yang pertama dia punya pasangan yang pengertian. Yang kedua, sering melakukan sholat jamaah. Yang ketiga, dia disenangi oleh tetangganya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,